Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam renungan harian kita. Mari kita awali renungan kita hari ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, kami akan memasuki Minggu Suci di mana kami akan merenungkan kisah sengsara Tuhan kami Yesus Kristus pada hari-hari Minggu yang akan datang. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh meresapkan firman Putra-Mu dalam hati kami, supaya kami terbuka untuk merenungkan kisah sengsara Putra-Mu terkasih di hari-hari yang akan datang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kaifas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa." Hal ini dikatakan Kaifas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus dengan aneka mujizat telah membuka mata banyak orang dan percaya kepadanya. Orang buta disembuhkan, menjadi melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Dia bergaul dengan para pendosa untuk menobatkan mereka. Dia mengeritik hal-hal yang tidak benar yang terjadi di kalangan penghayatan iman para pemimpin-pemimpin agama bangsa Yahudi.
Terakhir ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, ketika Tuhan Yesus berada lagi di tempat di mana ia membangkitkan Lazarus, banyak orang datang kepadanya dan menjadi percaya. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak percaya, pergi melaporkan hal itu kepada imam-imam, dan karena ketakutan akan kehilangan umat, imam-imam mengundang pemimpin-pemimpin agama untuk merundingkan bagaimana membunuh Sang Penyelamat dunia. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, ketika Tuhan mewahyukan diri kepada manusia, ada saja orang yang menerima dan yang percaya kepadanya, tetapi juga ada orang yang menolak untuk menerima Dia. Mereka menolak bahkan sampai membunuh Sang Penyelamat dunia. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, hingga saat ini Tuhan hadir dalam aneka peristiwa hidup kita untuk menyatakan kebaikan dan kasih-Nya bagi hidup kita. Ia masih tetap hadir dalam diri Putranya Yesus Kristus, dalam firman-Nya, dalam aneka sakramen-sakramen di dalam gereja, dalam peristiwa-peristiwa hidup yang penting yang kita alami secara pribadi di dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita terbuka untuk percaya kepada Tuhan yang hadir, ataukah menolak Dia? Barang siapa percaya dan berpihak kepada Tuhan, menjadi berkat bagi hidupnya. Tetapi barang siapa menolak kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, merupakan jalan gelap untuk masa depannya. Mari sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, besok kita akan memasuki hari Minggu Palem, Minggu Suci sampai pada Trihari Suci. Semoga peristiwa-peristiwa yang akan kita renungkan dalam Minggu Sengsara, Minggu Suci, menggugah hati kita untuk menyadari Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Tuhan hadir dalam aneka peristiwa. Semoga kita terbuka untuk menerima Dia di dalam hidup dan karya kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, terima kasih. Syukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu dalam aneka peristiwa, terutama Yesus Putra-Mu dan firman kehidupan yang ada bersama kami setiap saat. Semoga kami terbuka untuk menerima Dia. Dan bantulah dengan rahmat-Mu agar orang-orang yang menolak kehadiran-Mu, semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka terbuka untuk bertobat dan percaya kepada Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekeluarga mereka yang sakit dan karya kita diberkati, dilindungi, disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.